Baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya dipimpin. Oh, sakit ketua kelasnya. Ya udah kamu aja yang pimpin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Bapak absen dulu ya orang-orangnya. Nur Fatimah, Hadir Pak. Kristen Nurmedia, Hadir Pak. Nurhani, Hadir Pak. Nur Hikmah, Hadir Pak. Samson. Apa? Apa? Kemana Samson? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Samson. Dihubungin nanti Samsonnya. Ya Pak. Firman, Sakit. sakit. Sakit apa Firman? Dipanggil Pak. Sejak kapan Firman sakit? 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Kalau ada waktu kalian jenguk ya teman kalian. Ya Pak. Doni, Doni izin Pak. izin. Iya. Izin kemana Doni? Undangan Pak. Undangan. Iya. Undangan keluarga. Iya Pak. Setia isi. Hadir Pak. Nah, hari ini Bapak ingin mengajarkan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu tidak pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Tidak tahu. Tidak belajar ya di rumah. Kan pertemuan sebelumnya Bapak suruh belajar mengenai materi ini. Nah, baik Bapak jelaskan dulu ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup atau pada tumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu kita sudah melalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh pohon mangga lah. Bapak ambil contoh pohon mangga ya. Pohon mangga yang berumur 1 tahun dengan pohon mangga yang berumur 5 tahun. Yang mana lebih besar? Yang 5 tahun kan? Nah, ini yang dinamakan proses pertumbuhan. Karena proses pertumbuhan itu adalah bertambahnya proses pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah atau ukuran volume sel pada suatu makhluk hidup atau tumbuhan. Nah, bisa kita lihat contohnya. Ini kan pohon mangga yang berumur 1 tahun masih terlihat sangat kecil dan masih belum memiliki ranting, daunnya masih sedikit. Sedangkan yang berumur 5 tahun, pohon mangganya sudah sangat besar, memiliki ranting serta buah. Nah, untuk submaterinya kita di sini membahas mengenai pengertian, tahapan-tahapan, serta faktor pendukung dari pertumbuhan dan perkembangan itu tadi. Nah, setelah pertumbuhan ada yang namanya perkembangan. Apa itu perkembangan? Coba tadi dijawab. Apa itu perkembangan? Perkembangan proses makhluk hidup menuju kedewasaan Pak, seperti pematangan organnya. Bagus Nurhani, sudah belajar pasti di rumah ya. Pintar Nurhani. Yang lain dicontoh dong Nurhani. Ya Nah, Pak. seperti yang Nurhani bilang tadi, perkembangannya itu adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Seperti pohon mangga ini tadi. Nah, setelah mengalami pertumbuhan, pasti dia juga mengalami perkembangan serta pematangan fungsi organnya atau organ. Seperti tumbuhnya buah pada tumbuhan, tumbuhnya bunga. Nah, itu dinamakan perkembangan. Contohnya kalian lah. Kalian juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalian mengalami yang namanya proses bayi, balita, remaja, dan dewasa. Pada saat proses remaja, kalian mengalami perkembangan kan? Apa contohnya? Perkembangan pada dalam diri kalian. Kalau perempuan punya buah dada. Bagus Nurhani. Fatim apa Fatim? Mengalami menstruasi. Bagus. Nah, seperti itu. Saya rasa kalian mengerti lah dengan materi ini. Ya Pak. Tuh pada saat perkembangan, proses-proses organ yang di dalam makhluk hidup mengalami perkembangan yang signifikan, seperti tumbuhnya buah, tumbuhnya bunga pada tumbuhan itu sendiri. Lalu di sini ada tahapan-tahapan. Nah, untuk tahapan pertumbuhan sendiri ada yang namanya tahapan awal pertumbuhan dan proses
perkecambahan. Untuk tahapan awal pertumbuhan sendiri, Bapak hapus dulu ini ya. Sudah Pak. paham kan? Sudah. Untuk tahapan awal sendiri ada tumbuhan mengalami yang namanya proses kimia, fisika, dan biologi. Nah, kita masuk ke fisika dulu ya. Fisika. Kedua, apa tadi? Kimia. Ketiga, Biologi. pintar. Nah, proses fisika ini biji mengalami iminibasi atau air menyerap masuk ke dalam biji sehingga biji itu membesar dan melunak. Pada saat biji itu membesar dan melunak, enzim-enzim mulai aktif sehingga menghasilkan yang namanya reaksi kimia. Pada saat enzim-enzim aktif, maka kerja enzim antara lain mengaktifkan unsur-unsur yang ada di dalam biji tersebut. Pada saat unsur enzim ini aktif, maka masuk ke dalam proses biologi. Nah, pada saat proses biologi ini, maka dari itu muncul yang namanya perkecambahan. Nah, perkecambahan sendiri adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, jelas tidak gambar yang Bapak perlihatkan ini? Jelas, Pak. Nah, ini pada dalam kecambah ini biji mulai berkecambah. Dalam perkecambahan ini ada yang namanya testa, ada yang namanya plamula, dan ada yang namanya radikula. Nah, pada saat perkecambahan, plamula ini yang naik akan menjadi batang. Nah, inilah awal mula pertumbuhannya. Nanti akan tumbuh daun, tumbuh ranting, buah-buahan, seperti itu. Sedangkan radikula ini yang akan turun ke bawah menjadi akar. Nah, akar ini akan menyerap sumber kehidupan yang ada di tanah. Bagus Fatima. Seperti menyerap air dan unsur-unsur tanah lainnya. Nah, pada tipe perkecambahan ini ada yang namanya tipe epigel dan tipe hipogel. Bagus. Nah, tipe perkecambahan epigel ini adalah proses jika plamula muncul di atas permukaan tanah. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Plamulanya pertama, ini kan bijinya, lalu mulai berkecambah. Nah, plamulanya ini muncul di atas permukaan. Nah, untuk tipe perkecambahan hipogel atau tipe perkecambahan di bawah tanah. Nah, pada saat itu plumula dan kotiledonya berada di bawah permukaan tanah. Kalau hipogel tadi kan dia berada di atas permukaan tanah, sedangkan hipogel dia berada di bawah permukaan tanah. Nah, kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada faktor dalam atau faktor internal. Nah, untuk faktor penurunan pada sifat keturunan terkandung di dalam gen, informasi genetik pada gen mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksinya dengan faktor lingkungan. Faktor-faktor internal tadi dia itu ada zat pengatur tumbuhan. Nah, dalam zat pengatur tumbuhan ada lagi macam-macam hormonnya. Macam-macam hormonnya itu ada auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, dan inhibitor. Nah, untuk auksin ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Darwin. Nah, Darwin ini yang pertama kali menentukan adanya auksin dalam proses pertumbuhan, khususnya faktor-faktor internalnya. Pak, saya mau bertanya. Ya, Auksin itu fungsinya apa, Pak? auksin itu adalah hormon
yang berperan merangsang pembelahan di dalam sel. Nah, untuk faktor-faktor dalam atau faktor-faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki macam-macam hormon, antara lain auksin, gibberellin, sitokinin, etilin, dan Inhibitor. Nah, untuk auksin sendiri pertama kali ditemukan oleh Darwin. Nah, ada yang mau ditanya tidak? Saya Pak, Apa pertanyaan Fatimah? saya mau tanya, auksin itu apa Pak? Auksin. Ya. Nah, auksin itu sendiri adalah auksin ini sendiri berperan di dalam proses pertumbuhan. Jika ada tumbuhan yang memiliki auksin, maka pertumbuhan itu akan lebih cepat tumbuh dan cepat membesar. Sedangkan kalau ada tumbuhan yang tidak memiliki auksin, maka proses pertumbuhannya akan terlambat. Nah, untuk hormon auksin ini kalau dilihat dari proses fisiologisnya, itu ada pengembangan sel. Nah, pengembangan sel ini ada lagi yang namanya fototrofis. Lalu ada geotrofis, pertumbuhan akar, ptekografi, serta pembentukan batang. Nah, selanjutnya kita masuk ke gibberellin. Nah, gibberellin ini mula-mula ditemukan, ada yang tahu tidak? Siapa yang temukan? Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Nah, Orang Jepang Pak. iya, siapa orang Jepangnya? Lupa Pak. Lupa. Nah, gibberellin ini pertama kali mula-mula ditemukan oleh orang Jepang yang bernama Kurosawa. Nah, Kurosawa. Jadi fungsi dari gibberellin ini berpengaruh pada sifat genetik, pembungaan, penyinaran, dan mobilitas karbohidrat selama perkecambahan. Selanjutnya ada sitokinin. Nah, sitokinin ini ditemukan oleh kinetin. Ya, penemunya adalah kinetin. Setelah kinetin ini menemukan sitokinin, tentu ada dong fungsinya sitokinin kan? Iya. Nah, fungsi dari sitokinin ini untuk merangsang perkembangan sel. Lalu ada merangsang pembentukan apa yang begini? Apa Krisna? Akar. Tunas. Merangsang pertumbuhan tunas. Lalu untuk menghambat efek domisili apikal atau auksin pada batang. Yang terakhir, mempercepat pemanjangan Akar. tumbuhan. Nah, yang lalu ada. Nah, yang keempat itu ada Etilen. Nah, etilen ini adalah proses atau keadaan ketika pertumbuhan atau akan membentuk gas yang berperan apabila terjadi perubahan secara fisiologis pada tanaman. Fungsi dari etilen ini adalah untuk proses pematangan buah. Lalu yang terakhir itu ada inhibitor. Nah, inhibitor ini adalah proses yang menghambat pertumbuhan. Nah, pada inhibitor ini sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu pertama ada asam absisat. Yang kedua ada ground peptida. Nah, pada asam absisat ini, dia itu akan mempengaruhi pertumbuhan akar, batang, daun, dan bunga. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal atau faktor luar. Nah, faktor eksternal sendiri ada nutrisi, air, cahaya, suhu, dan kelembapan.
Nah, kalau nutrisi ini sendiri yaitu proses atau unsur-unsur senyawa kimia sebagai penutrisi tumbuhan itu sendiri, sehingga proses pertumbuhan itu akan semakin baik. Yang kedua itu ada air. Nah, tidak hanya tumbuhan saja yang butuh air, kita juga pasti membutuhkan air kan? Ya. Karena air itu adalah sumber kehidupan di muka bumi ini. Nah, air sendiri berfungsi sebagai air ini berperan dalam melarutkan unsur hara dalam proses penyerapan. Air juga dibutuhkan tumbuhan untuk sebagai pelarut. Barusan Bapak bilang pelarut reaksi. Nah, pada saat air tersebut melarutkan reaksi pada tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan menertibkan kinerja-kinerja enzim yang akan membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Lalu yang ketiga ada cahaya. Ada yang tahu fungsi cahaya itu apa? Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Nah, fungsi fotosintesis itu sebagai makanan pada tumbuhan. Nah, yang keempat itu ada Suhu. Mana tadi stilo bawahnya? Ada suhu. Nah, Bapak ingin tanya sama kalian, ada yang tahu tidak suhu optimal yang membantu proses pertumbuhan tumbuhan menjadi lebih baik? Berapa Hikmah? 100 sampai 380 derajat Celcius. Betul. Kamu tahu dari mana Hikmah? Belajar Pak. Pintar. Nah, seperti yang dibilang Nur Hikmah tadi, suhu yang paling optimal atau yang paling baik dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan adalah 100 sampai 380 Celcius. Nah, yang kelima itu ada Kelembapan. Kelembapan. Nah, tumbuhan membutuhkan lingkungan yang lembab untuk membantu proses pertumbuhannya. Fungsi kelembapan pada tumbuhan sendiri adalah untuk menyerap air-air yang ada di bawah maupun yang ada di atas, sehingga pertumbuhan tersebut akan cepat tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan materi tersebut, di sini Bapak mau kasih nonton kalian video supaya kalian lebih memahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini video proses pertumbuhan perkecambahan selama 25 hari. Iya Pak. Disimak ya videonya. Iya Pak. Nah, ini bisa kalian lihat kan akarnya turun ke bawah. Hari keempat, serabut-serabut akarnya sudah mulai keluar. Ini termasuk epidial atau epidial? Nah, ke-10 coba lihat daunnya sudah mulai keluar.
Itu tadi kan proses pertumbuhan kecambah selama 25 hari. Baik. Sudah. Nah, selanjutnya Bapak kan tadi sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Bapak mau memberikan kalian tugas, yaitu tugas hipotesis atau ini dugaan sementara kalian. Di sini kan ada gambar gelap, pertumbuhan pada saat keadaan gelap, dan pertumbuhan pada saat keadaan terang. Nah, saya ingin kalian ini ya, kalian tentukan apa kenapa dia dalam keadaan gelap dia tuh seperti apa, dalam keadaan terang dia tuh seperti apa. Ini menurut dugaan kalian saja dulu, karena minggu depan kita mau praktek langsung. Jadi Bapak mau mengetahui sampai mana pemahaman kalian pada materi kali ini. Iya, Pak. Waktunya berapa menit? 10 menit. 10 menit cukup? Cukup. Baik, 10 menit ya waktunya. Ya, Pak. Oke. Pertama tempat gelap ini bentuk dia. Nah, Perkembangannya. lupa, sudah tadi Bapak jelaskan. Iya, Pak. Ini kalian identifikasi yang gelap ini kenapa dia bisa seperti ini, terus yang terang kenapa dia bisa subur. Iya, Pak. Nah. Kelompok 1 paham tidak? Paham kan? Kalian identifikasi nih ya. Kenapa dia bisa gelap, kenapa dia bisa terang, apa yang terjadi pada saat tumbuhan tersebut gelap, apa yang terjadi pada saat pertumbuhan tersebut dalam keadaan terang. Iya, Pak. Nah, sudah 10 menit kan waktunya? Sudah selesai tidak? Ayo. Sudah? Sudah kan sudah melewati waktu. Kelompok pertama, kelompok berapa yang mau maju pertama? Kelompok 2. Siapa perwakilannya? Nurhani? Sutria, Pak. Sutria, maju ke depan Sutria. Bacakan di depan teman-temannya. Baik, Pak. Coba Sutria isi, kamu identifikasikan tumbuhan tersebut pada tempat yang gelap. Baik, Pak. Jadi Suaranya pastinya biar didengar teman-temannya. ya, Pak. Jadi menurut kami fotosintesis pada tempat gelap itu perkembangan yang terjadi pada tempat gelap itu tanamannya itu tidak subur, terus juga daunnya menguning sama batangnya pucat. Itu dikarenakan karena tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga nutrisi hanya berasal dari kotiledon. Maka tak heran jika pada reaksi gelap ini banyak sekali atau ada yang membusuk dan pertumbuhannya tidak baik karena kehabisan nutrisi yang terkandung kotiledon. Oh, baik, bagus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau menjawab? Satunya. Coba Nur Fatimah, identifikasi tempat yang terang. Untuk pertumbuhan tanaman di tempat yang terang itu, dia itu akan tumbuh subur. Batangnya sama daunnya itu ternutrisi karena adanya cahaya matahari yang mengenai tumbuhan tersebut. Apa tadi namanya? Fotosintesis. Baik, minta tangan. Nah, minggu depan Bapak mau memberikan tugas. Kita praktek secara langsung. Kita praktek secara langsung proses pertumbuhan dari kecambah. Kalian catat ya?
bahan-bahannya untuk praktek minggu depan. Yang pertama ada cawan, ada kacang hijau, kapas, dan air. Kita menggunakan kapas supaya tidak ribet, karena kalau pertumbuhan menggunakan kapas pun mungkin lebih cepat daripada tanah. Karena ini waktunya hanya 1 minggu. Setelah kalian melakukan praktek, selanjutnya kalian membuat laporan dari praktek kalian tersebut. Dokumentasi kan juga Pak? Iya, dokumentasi itu wajib. Kalian harus punya dokumentasi per hari. Misalnya hari ini tumbuhannya apa yang tumbuh, akarnya kayak keluar. Terus hari kelima tingginya berapa sentimeter kan? Diukur. Lalu dimasukkan ke dalam laporan hasil dan penelitian. Paham semua? Baik. Saya rasa kalian sudah memahami materi yang Bapak pelajari hari ini. Ada yang ingin bertanya tidak? Berarti kalian paham ya? Paham atau tidak paham ini? Bagus. Berarti kalian paham kan? Saya rasa untuk materi hari ini kalian menyimaknya sangat baik. Terima kasih banyak. Kalian juga bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan. Terima kasih banyak untuk kami. Bapak akhiri ya pertemuan kali ini. Namun sebelum Bapak akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu. Nur Fatimah katanya. Ya Pak. Ya. Titipin Mari dulu. sebelum kita pulang, marilah kita berdoa pulang. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Ya Pak. Untuk yang tidak hadir, Samsul, Doni, dan Firman, kalian share ya materi kepada mereka supaya mereka mengerti